Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya lagi jual beras yang mau zakat fitrah. Ini mud yang kita sudah ceritakan, dan benda ini bukan hanya untuk dipakai wudu, karena Nabi Muhammad SAW kalau berwudu menggunakan mud seperti ini. Dan ini sudah diukur oleh ulama, bukan dibuat sembarangan. Ada ijazahnya, ada susunannya, silsilahnya, urutannya dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu arda. Artinya setiap jamaah yang mendapatkan mud ini akan dapat ijazah dan sanad. Itu yang harus dipastikan. Saya sudah menerima ijazah dan sanad dari seorang ulama besar di kota Madinah, dan alhamdulillah beliau memberikan ijazah berriwayati wad dirayah. Bukan hanya riwayat tapi juga dirayah, artinya keilmuan bagaimana terbentuk mud seperti ini. Mereka sudah ukur dan sudah hasilnya dari pertemuan ulama besar dari Madinah, dari Yaman, dari Pakistan, dari India, dari Mesir, dan alhamdulillah mereka membuat mud ini yang menjadi contoh, yang mereka berkata mud ini disebutkan mud Madinah atau mud Nabawi, yang mereka sebarkan dan syiarkan untuk meniru sunnah Nabi Muhammad SAW dan meniru Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan kita sudah membuat sebuah rekaman video cara beraktik wudu baki mud. Kalau Nabi Muhammad SAW menggunakan wudu, cukup satu kali mud. Kalau mandi, Nabi Muhammad SAW 4 kali mud seperti ini. Sekalian, sebagaimana pernah dijelaskan, guru kami yang tercinta Al-Ustaz Abdul Samad sudah membuat sebuah video menjelaskan soal zakat fitrah, dan alat ini bisa menjadi takaran untuk zakat fitrah. Bagaimana caranya, bagaimana timbangannya, beliau sudah menjelaskan, dan sekarang saya juga tambahkan atau membantu supaya insya-Allah menjadi ilmu bermanfaat dan bisa kita praktik, apalagi saat tibanya malam Hari Raya Idul Fitri, kita bisa syiarkan, menghidupkan mud Nabawi atau mud Nabi Madinah, dan kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menggunakan takaran zakat fitrah, dan kita menghidupkan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, yang pertama, ukuran yang kita biasanya, kalau ada orang beli beras, biasanya di tukang jual beras, dia timbangkan seperti ini. Kemudian mereka meratakan, baru ditimbang. Dan ini untuk takaran mud ini tidak boleh seperti ini. Harus diisi beras semaksimal mungkin. Kalau sudah seperti ini penuh, kita bisa isi lagi tapi pelan-pelan. Walaupun ada yang tumbah tidak apa-apa, tapi kita maksimalkan pelan-pelan.
sambil menjadi seperti ini. Ini satu mud. Kita tumbahkan di timbangan. Ini baru satu. Kalau sudah full, tolong isi lagi semaksimal mungkin tapi pelan-pelan. Kalau terlalu dipaksa begini, dia akan tumbah semua. Tapi kita pelan-pelan sampai kita terasa sudah maksimal. Kemudian kita angkat pelan-pelan mudnya. Ini baru dua. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, berarti yang terakhir. Karena 4 kali mud ini disebutkan kata sa'. 1 sa' itu zakat fitrah untuk 1 orang. Dan boleh zakat fitrah untuk ibu yang sedang mengandung anak, yang masih dalam kandungan, bisa dihitung zakat fitrahnya. Itu boleh-boleh saja. Dan 1 orang dari anggota keluarga, masing-masing 1 sa'. 1 sa', ulama belum bisa membuat benda yang bisa menjadi contoh sa', tapi mereka sudah memastikan 4 kali mud ini adalah 1 sa'. Dan 1 sa' adalah zakat fitrah 1 orang. Pelan-pelan kita isi. Kalau sudah maksimal, kita lihat hasilnya. 2 kilo 650. Berarti ini sebenarnya sudah lebih dari apa yang kita biasa hitungan. Ada perbedaan antara ulama, ada yang bilang 2,3, ada yang bilang 2,4, ada yang bilang 2,5. Bahkan ada fatwa yang menyampaikan sampai 3 kilo. Supaya lebih aman, kita mengambil lebih banyak. Tapi alhamdulillah ternyata dengan ukuran mud nabawi tidak beda jauh. Dengan perbedaan ulama, perbedaan pendapat, tidak berbeda jauh hasil ukuran dari takaran mud ini untuk menghitungkan zakat fitrah. 2 kilo 650. Mungkin dari termasuk ada mungkin yang memiliki mud dan dia mau coba menjadikan alat takaran zakat fitrah. Mungkin ketika dia praktik di rumah, mungkin dia melihat hasilnya 2,4 atau 2,450 atau 2,5 atau ada yang 2,7 atau kurang lebih. Ada yang melebihi, ada yang berkurang. Ini semua tergantung jenis makanan atau macam-macam beras. Beras pun misal seperti di Indonesia kan banyak macam beras. Ada yang agak berat, ada yang mahal, ada yang murah. Jadi semua beras-beras itu berbeda-beda
pasti akan melihat hasilnya, ukurannya juga berbeza-beza. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mereka menjadikan takaran zakat mud ini, mereka melihat beda-beda ukurannya atau beda-beda beratnya. Misal kalau mud ini diisi kurma, beda sama kalau diisi beras, beda kalau sama isi garam, beda kalau sama isi gula. Karena jenis makanan berbeda-beda, pasti beratnya pun berbeda-beda. Jadi jangan khawatir kalau terlihat beda-bedanya beratnya, ini kilonya lebih banyak, ini kilonya lebih kurang. Itu tidak menjadi masalah. Intinya kita sudah maksimal dalam 4 kali ini kita isi beras seperti makanan atau jenis makanan yang kita isi, dalam kita melihat berapa jumlah kilonya. Cuman hanya ini contoh sebenarnya. Hanya kita buat contoh supaya kita membuat kurang lebih kira-kira berapa kilo-kilogramnya. Dan kita sudah praktik, ada berbagai jenis beras, macam-macam beras. Pernah kita menemukan ada beras hasil 4 kali mud 2,450, ada beras 2,550, ada juga beras seperti ini 2,650. Jadi berbeda-beda beratnya, itu tidak merupakan masalah, tapi kita melihat kurang lebihnya sesuai apa yang sudah diijtihadkan oleh ulama dengan menghitungan kilo. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada timbangan hitungan kilogram, tapi mereka menghitungkan dengan ukuran atau takaran mud seperti ini. Nanti kita lihat, kalau misal saya mau coba, kalau kita cek dan isi kurma, kira-kira berapa hasil timbangan kurma dengan kilogram, 4 kali mud kurma, kira-kira berapa kilogram di hitungan kita sekarang. Dan sekarang sudah kita lihat hasil timbangan beras dengan takaran zakat fitrah. Sekarang kita coba kurma. Karena zakat fitrah itu kan jenis makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang berlaku di negara tersebut. Jadi zakat fitrah kalau di Arab juga boleh kurma, boleh beras, boleh gula. Kita sekarang lihat hasil daripada kurma dan kita maksimalkan. Ini sudah begini, sudah maksimal. Baru 2. Kita tak perlu tekan terlalu keras.
Ini yang keempat terakhir. Pasti beda jenis makanan, pasti beda berat timbangannya. Kita lihat 4 kali mud hasilnya 2,390. Berarti lebih ringan beratnya dibanding beras tadi. Kita cuba sekarang jenis makanan yang lain. Pasti akan terlihat semua beda jenis makanan, pasti beda berat timbangannya. Sekarang kita cuba kurma lagi, tapi beda jenis kurmanya. Yang tadi kurma sukari, sekarang kurma ajwa atau kurma nabawi atau kurma Madinah. Jadi sebenarnya jenis makanan sebagaimana dijelaskan oleh ulama, zakat fitrah itu adalah dari makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut. Walaupun sudah tradisi di Indonesia maupun di Arab, rata-rata atau kebanyakan zakat fitrah beras. Padahal beras itu tidak pernah Rasulullah SAW menggunakan beras zakat fitrah. Tapi karena mungkin di masa Rasulullah SAW zakat beras bukan makanan pokok yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Justru zaman Rasulullah SAW yang lebih berlaku adalah kurma, bisa garam, gula, kemudian jagung. Dan saya tujuan kami untuk menunjukkan beda jenis makanan pasti beda berat timbangan. Itu aja. Karena di Indonesia kurma bukan makanan pokok, jadi kalau kita keluarkan zakat fitrah bagi kurma, mungkin masyarakat kita susah untuk menerima kurma. Karena bukan makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau mungkin di Arab masih ada yang keluarkan zakat fitrahnya bagi kurma. Intinya kita meniru Nabi Muhammad SAW menggunakan zakat fitrah kita melalui takaran mud. Bahkan kalau bisa sehari-hari wudu kita, mandi kita menggunakan mud. Ini yang ketiga.
Ya, 2,630. Ini kurma, yang tadi pun kurma. Tapi di situ 2,390, kurma nabawi atau kurma ajwah 2,630. Hampir kurang lebih seperti beras yang kita timbang tadi. Jadi beda jenis makanan pasti beda berat timbangannya. Intinya 4 kali mud ini ukurannya, dan contoh sebagaimana kita tunjukkan, jangan diratakan ketika sudah isi, tapi harus betul-betul full semaksimal sambil menggunung. Kemudian itu dihitung 1 mud, dikalikan 4, itu sudah menjadi hitungan zakat fitrah kita. Kalau kita cuba lagi, ada garam, ada gula, jagung dan lain sebagainya, beda jenis makanan atau makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, pasti akan terlihat beda berat timbangan. Sampai di sini, semoga insyaAllah bermanfaat, bisa memberikan wawasan, bisa kita ikut menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, zakat fitrah dengan takaran zakat fitrah. Kita menggunakan niatnya meniru Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina, sebagaimana di hadis yang sahih. Dan juga untuk meraih bagaimana kita juga bisa mendapatkan berkahnya makanan kita dan sehari-hari kita dengan air, makanan, beras dan lain sebagainya, selalu menggunakan mud ini. Sebenarnya kalau saya pribadi, mud ini atau takaran ini saya tidak pakai buat zakat fitrah saja, tapi saya juga gunakan untuk minum di rumah, kemudian ambil beras buat masakan di rumah, sayuran buat masakan di rumah, apa saja selalu saya menggunakan mud ini sehari-hari di rumah. Ada satu di kamar mandi buat mandi dan anak-anak, dan kemudian ada satu di tempat wudu untuk wudu, satu di dapur untuk masakan. Semua selalu saya ambil. Baki gula, ambil gula baki ini, ambil garam baki ini. Apapun yang dibutuhkan untuk masak, selalu menggunakan mud ini. Untuk apa sebenarnya melakukan itu? Saya ingin meraih keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menggunakan mud. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari kita untuk selalu menggunakan mud. Semoga insya-Allah bermanfaat. Semoga ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan membuka wawasan, dan kita terus memperjuangkan, mempelajari. Ada perbedaan ijtihad ulama dan kita tidak mau meributkan antara perbedaan, tapi kita bisa memilih mana yang terbaik untuk menutupi kebutuhan masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi jamaah sekalian, dan insya-Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya. Itu yang saya sampaikan. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.